Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ya ke materi kedua. Gimana? Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kalian baik, Ibu juga pasti baik ya. Harus semangat nih belajar bahasa Arabnya. Kita lanjut nih ke pembelajaran kedua. Kemarin kan udah nih kita belajar tentang as-saah, tentang jam. Sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu ada tentang yaumiyatuna fil madrasah. Keseharian kita di sekolah. Nah, di sekolah kita ngapain aja gitu. Nah, ternyata dibahas di buku juga. Kalian bisa lihat ya di share screen. Ada kan bukunya? Ada. Nah, bisa dibaca. Ini pengertiannya ada ya dalam kotak. Kalian bisa baca sendiri, kalian juga tahulah apa pengertian sekolah. Yang ya sekolah kan penting ya buat kita sebagai suatu tempat mencari ilmu gitu kan. Nah, selain kan di sekolah kita nggak cuma diem doang kan, pasti ada belajarnya. Nah, salah satunya kan kita harus belajar bahasa Arab gitu kayak sekarang. Nah, yang pertama itu ada al-mawad ad-dirasiyah al-muqarrarah, yang artinya materi pembelajaran yang telah ditentukan. Biasanya itu pembelajaran yang sudah ditentukan dari sekolah ya. Nah, yang pertama ada Kitabul Lughatil Arabiyyah, buku bahasa Arab. Ada Kitabul Aqidah wal Akhlaq, buku akidah akhlak. Nah, kitab Al-Quran wal Hadith. Ada Kitabul Fiqhi, ada Kitabul Riyadiyati, itu buku matematika. Ada Kitabul Tarikh Al-Hadarah Al-Islamiyah, buku sejarah Islam ya, SKI. Nah, ada Kitabul Lughah Al-Injiliziyah, bahasa Inggris. Kitabul Lughah Al-Indonesia, ada bahasa Indonesia. Terus ada Kitabul Ulum Al-Ijtimaiyah, buku IPS atau buku ya sejarah kayak gitu ya. Terus ada Kitabul Ulum At-Tabi'iyah, buku IPA. Cuma kalian juga ada kan di sekolah kalian, jadi nggak semua pelajaran tuh cuma bahasa Arab doang. Yang lain juga ada gitu kan. Iya. Nah, terus kita lanjut. Nah, di sini ada mufradat lagi nih, ada al-maktabah. Apa artinya al-maktabah? Perpustakaan. Nah, pinter. Ada ma'malul ulum. Ma'malul ulum apa? Laboratorium. Lab apa tuh? Lab IPA apa? Bangsa. Lab IPA. Pinter. Terus berarti yang ma'malul logo itu lab apa? Lab bahasa. Nah, lab bahasa. Nah, tadi udah ya kita membahas sedikit tentang al-mufradat. Di sini ada al-mufradat juga, ada al-mufradat wal ibarat. Kosakata dan redaksi gitu. Yang pertama ada at-tarbiyatud diniyah, pelajaran agama, diantaranya ada al-aqidatu wal akhlak. Ada akidah akhlak, ada at-tafsir wal hadis, al-fiqhi, tarikh al-hadarah al-islamiyah. Kemudian ada ariyadiyat, matematika, al-ulum at-tabi'iyah, ada IPA, al-ulum al-ijtimaiyah, ada IPS. Kemudian yang terakhir ada al-lughat, ada pelajaran tentang bahasa. Yang pertama ada al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab, al-lughah al-injiliziyah, ada bahasa Inggris, dan terakhir ada al-lughah al-indonesia, tentang bahasa Indonesia. Nah, ini di sini ada contoh ya jadwal pelajaran. Kalian juga udah gak aneh lah, berapa tahun kan sekolah, pasti tahulah yang kayak gimana jadwal pelajaran. Nah, kita lanjut ya ke selanjutnya, yaitu ada tentang al-ibarat. Tadi kan al-mufradat nih, kalian udah tahu kan pengertian kata tuh gimana apa. Sekarang ada tentang redaksi, di mengartikan suatu kalimat atau mengaplikasikan suatu kalimat gitu. Contohnya ada yang pertama
nadrusu sittata ayyamin fil usbu'i. Kami belajar 6 hari selama seminggu. Nah, terus ada yang contoh kedua, nadrusu hawalai tamani hisosin fil yaumi. Kami belajar sekitar 8 jam dalam sehari. Mungkin yang kedua bisa dibacakan oleh murid, enggak? Nastarihu limuddati rubu'i sa'ah nastarihu qalilan. Nah, artinya bagaimana? Itu limudati rubu'in artinya sekitar 1/4 jam. Oh, kami istirahat sekitar 4 jam. 4 jam. Terus kami beristirahatnya sebentar. Nah, pintar. Jadi kalau mudah rubu', kalau arba'ah kan 4. Sedangkan kalau rubu' itu 1/4. Jadi beda ya. Tuh. Terus bisa dibacalah ada tabda al-istirahah, tantahi al-istirahah. Tarju ila sofi marratan tsaniyah. Kami kembali ke kelas lagi gitu. Marratan tsaniyah itu artinya lagi. Terus yang kesekian ada ahyanan naqra'ul qissah fil maktabah. Kadang-kadang kita membaca kisah teh cerita di perpustakaan. Natahaddatsul arabiyyah jayyidan. Kami berbincang bahasa Arab dengan baik. Sekarang kita ke tadribatul alal mufradat. Jadi latihan kosakata. Nah, di sini kan imla al-faraq bil af'alil munasibah al-atiyah. Isilah titik-titik dengan fiil-fiil yang sesuai di bawah ini. Itu kan ada fiil tantahi, ada yatahaddatsu, yastarihu, nadrusu, yaqra'u, yadhabu, yarji'u. Nah, silahkan nomor 1 mungkin bisa dicoba oleh Syifa. Titik-titik hadil hisah tarikhul hadaratil islamiyah. Bentar. Ya, boleh. Yaqra'u bukan. Ya, yaqra'u fi hadhil hisah tarikhul hadaratil islamiyah. Terus yang kedua, coba al-mudarrisu titik-titik bil arabiyyati ma'at tullabi wal talibat. Yatahaddatsu. Ya, yatahaddatsu. Jadi di sini kita ngisi titik-titik sama fiil-fiil yang sesuai ya sama kalimatnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian yang tadrib kedua ada ikhtar al-kalimah as-sahihah fi ma bainal qausain. Pilihlah kalimat yang sesuai, kalimat yang benar di antara kurung ini. Misalnya nomor 1. Nadrusu titik-titik fi ma'malil ulum. Nah, kami belajar titik-titik di lab bahasa, di lab IPA. Jadi yang harus diisi yang mana? Al-ulumu at-tabi'iyah. Ya, gitu. Jadi nanti kalau ada yang kayak gini, di dalam kurung ini tinggal dipilih kata yang sesuai sama apa kalimat sebelumnya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, kita lanjut ya. Ya. Nah, selanjutnya ada tentang al-hiwar. Nah, nanti misalnya nih kalian mau coba percakapan sama teman pakai bahasa Arab. Nah, bisa nyobain kayak gini tuh. Ajril hiwar kama fil misal. Cobalah percakapan ini sebagaimana contoh. Misal contohnya ada kata hissatun wahidatun. Nah, nanti misalkan Syifa nanya nih ke temennya, kam hissah nadrusu, berapa jam kita belajar? Nadrusu hissata wahidah. Kami belajar 1 jam. Nah, kalau misalkan hissata ini, itu artinya 2 jam. Kalau salah hisosin 3 jam, arba'ah. Hisosin 4 jam, khamsah hisosin 5 jam, 5 jam, sita hisosin itu 6 jam. Nah, kalau misalkan kalau 1 sama 2 itu masih pakai mufrodat, hissotun.
Tapi kalau dari 2 sampai 9 itu pakai jama. Jama dari hisotun itu hisosun. Gitu. Bener kan? Kalian juga udah tahu kan? Ya. Ini sama seperti tadi. Tapi ini memakai kata mada. Mada taqra'u. Aqra'ul Qur'an al-Karim. Apa yang kamu baca? Saya membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi sama ini juga praktek ini ya, percakapan. Itu bisa kalian praktekin nanti kalau udah beres kelas, bisa kalian praktekin sama teman sendiri ini. Tadi ada mada, kemudian ada man. Contoh di sini ada man yaqra'ul Qur'an. Siapa yang membaca Al-Qur'an? Aisyah taqra'ul Qur'an. Aisyah yang membaca Qur'an. Jadi contoh hiwar tadi ada nanyain tentang berapa jam, ada tentang mada atau artinya sedang apa kan, atau apa yang dibaca. Kalau man itu siapa yang membacanya gitu. Jadi nanyain subjeknya. Ya. Sekarang ke tarkib. Tarkib itu kayak susunan kalimat ya. Nah, dalam materi ini ada yang namanya al-jumlah atau kalimat. Nah, al-jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi 2. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah ismiyah itu dimulai dengan isim atau mubtada. Kalian tahu kan isim? Tahu. Kata apa sifat. tuh isim? Kata sifat. Ya, kalau mubtada? Hah? Kalau mubtada? Mubtada isim kan? Isim yang di awal kalimat ya. Ya. Kalau isim kan nama benda. Ya. Tapi secara umum. Kalau mubtada juga secara umum, tapi terletak pada awal kalimat. Terus yang kedua ada al-jumlah fi'liyah. Itu dimulai dengan fi'il atau perbuatan. Fi'il ada berapa? 3. Aja. Fi'il madi, fi'il mudhore, fi'il amad. Bentar, udah belajar ya kalian? Ih, hebat banget deh. Nah, sekarang kita lanjut. Karena kalian udah mengenal nih pembagian kalimat, kita lanjut ke contoh. Ada contoh jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Coba Syifa bisa baca contoh nomor pertama di jumlah ismiyah. At-thalibu yadrusu ad-darsa ad-diniyah. Artinya apa? Seorang murid belajar belajar pelajaran agama. Nah, yang jadi isim atau mubtada itu mana? At-thalibu. Nah, terus yang jadi fi'ilnya? Yadrusu. Berarti kalau misalkan isim atau mubtada berada di awal kalimat, itu disebut jumlah ismiyah. Sekarang kita lanjut ke jumlah fi'liyah. Itu ada yadrusu at-talibu ad-darsaddini. Seorang murid belajar pelajaran agama. Yang jadi fa'ilnya mana? Fa'ilnya at-talibu. Nah, fi'ilnya? Yadrusu. Nah, berarti ini kan yang di awalnya fi'il, berarti bisa disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, ya. Udah banyak ya contoh. Ada yang mukhotob muzakkar, ada yang muannas mukhotob. Pokoknya ini contohnya lengkap ya, bisa kalian baca nanti. Yang penting kalian udah bisa bisa tahu bahwa kalimat itu ada 2, ada ismiyah dan ada kalimat ismiyah bahwa pembagian kalimat itu ada 2, ada ismiyah, ada fi'liyah gitu, dan kalian udah bisa membedakannya gitu. Kemudian selanjutnya ada mulahadhah, ada catatan. Yang pertama, jumlah yang di awal kalimat berupa isim maka disebut jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah yang di awal kalimat berupa fi'il yang didahulukan sedangkan pelakunya berada setelah fi'il maka disebut jumlah fi'liyah. Yang ketiga, pada umumnya susunan jumlah fi'liyah tidak terdapat dalam konstruksi kalimat bahasa Indonesia. Jadi walaupun susunannya fi'liyah nih, jadi kan fi'il dulu baru fa'ilnya. Kalian juga ya udah samain aja gitu, artinya kayak biasa kalau mau nerjemahin.
Tapi kalau dalam bahasa Arab itu susunannya bisa berbeda. Kayak di bawah nih, contohnya ada al-mudarrisu yarji'u ila saffi marratan tsaniyah. Itu kan isimnya diawalkan ya. Ya. Bisa disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, yang kedua ada yarji'ul mudarrisu ila saffi marratan tsaniyah. Nah, itu kan fiilnya didahulukan. Itu bisa disebut dengan jumlah fi'liyah. Akan tetapi, dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya sama. Jadi Pak Guru kembali lagi ke kelas. Gak mungkin kalau misalkan jumlah fi'liyah yang diartikannya fi'ilnya dulu, pekerjaannya dulu. Tapi ya seperti biasa aja gitu, walaupun jumlah ismiyah sama fi'liyah, kalau diterjemahkan ke Indonesia itu sama artinya. Gitu. Udah bisa membedakan? Ya, insya Allah. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada tentang maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek ya. Kan kalau bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek. Kalau di bahasa Arab ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, sekarang kita udah bahas tentang maf'ul bihnya nih, tentang objeknya. Nah, yang pertama, fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek dinamakan fi'il muta'addi atau kata kerja transitif. Nah, kalau yang kedua ada fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek disebut fi'il lazim atau kata kerja intransitif. Yang ketiga, jika dibaca lengkap maf'ul bih yang mufrad dibaca fathah gitu kan. Nah, bisa dilihat nih di contoh biar ngerti. Amsilatul af'alil muta'addiyah. Contoh-contoh fi'il muta'addi. Yang pertama ada at-thalibu yadrusu. Seorang murid belajar. Berarti kan kalau belajar membutuhkan objek kan? Ya. Nah, kita bisa nambah nih kayak contoh kan ada ad-darsadini, pelajaran agama, atau libu yadrusu al-lughatul injiliziyah gitu kan. Nah, itu berarti fiil yang membutuhkan objek disebut fiil muta'addi. Seperti itu. Nah, adapun fiil lazim yang tidak membutuhkan objek yaitu fiil-fiil yang biasanya hanya memberi keterangan. Kayak contoh di sini nih ada al-mudarrisu yarji'u. Seorang guru pulang. Pulang kemana gitu? Kan gak butuh objek, tapi butuh keterangan pulangnya. Misalnya ialah Sofi ke kelas atau ke rumah gitu kan. Nah, kalau fiil-fiil yang gak butuh objek, itu disebut dengan fiil lazim. Nah, gitu. Jadi, fiil itu kan maf'ul bih terbagi dua. Ada yang fiil lazim, ada yang buat fiil muta'addi gitu. Nah, kalau misalkan si maf'ul bih atau objeknya itu mufrad, enggak jamak gitu kan, enggak tasniyah. Nah, itu i'rabnya atau dibacanya itu fathah. Seperti itu. Kalian juga udah lebih mahir ya kalau masalah i'rab. Aja nih ke materi selanjutnya. Ada tentang apa nih? Ada tadribat alat tarkib. Latihan nih. Nah, bisa dicoba ya. Yang pertama, tarjim al-jumal al-atiyah ila lughatil indonesiah al-jaidah. Terjemahkan kalimat-kalimat di bawah ke dalam bahasa Indonesia dengan baik. Itu nanti kalian bisa kerjain sendiri ya. Biar kalian juga menambah mufradat, nggak usah dilaporin tugasnya. Nah, yang kedua, ain al-jumlah al-fi'liyah minal jumlatil ismiyah. Tentukan jumlah fi'liyah dari jumlah ismiyah. Nah, contoh nih nomor 1, yaqra'u Ahmadu al-qissata fil maktabati ahyanan. Nah, jumlah dari kita nyari nih kalau jadi dari ismiyah ke fi'liyah jadi gimana? Jadi misalkan ini kan udah jadi fi'liyah nih. Kalau misalkan kita mau ubah ke jumlah ismiyah, jadinya Ahmadu yaqra'ul qissata fil maktabati ahyanan. Seperti itu. Nomor 2 mungkin bisa dicoba ubah dari fiil susunan fi'liyah ke ismiyah. Al-muslimuna yusalluna as-subha fi jama'ati. Ya, nah ini kan fa'ilnya didahulukan. Fa'ilnya kan ini jamak nih. Berarti kan harus ada kesesuaian antara fi'il dan fa'il. Karena di sini jamak, maka si fi'ilnya juga mengikuti jadi jamak. Nah, jadi yusalluna
karena itu menjadi jamak gitu. Tapi kalau si fiilnya di depan sebelum fiil, nah mufrad. itu tetap mufrad ya, benar. Jadi tetap jadi mufrad, tapi hanya berubah sesuai antara muannas mudzakarnya, seperti itu ya. Ya, Terpahami? bisa. Nah, terus selanjutnya ada tentang bacaan nih. Mau dengerin dulu dong dari Syifa, coba baca paragraf pertama yang A. Hada Ahmad. Huwa yadrusu fi ihdal madaris al-mutawassitatil islamiyah. Yadrusu fiha durusan katsirah. Wahia ad-dinul islami wal ulumi at-tabi'iyah wal riyadiyah wat tarihi wal jugrafiyah wa ghairuha. Yadrusu kadzalika al-lughat. Wahia al-lughatul Indonesia wal lughatul Arabiyyah wal lughatul Injiliziyah wa yadrusu Ahmadu wa asdiqauhu fil yaumi hawalai samani hisasi dirosiyah. Nah, menurut Syifa di sini ada mufradat yang sulit gak? Yang mau ditanyain gitu. Kalau enggak dari paragraf B dan yang G mungkin bisa ada mufradat yang belum ditahu gitu. Isti'arati apa artinya? Di paragraf berapa nih? Paragraf ketiga. Di kata ini kan ilal maktabati likiro atiba adil kutubi au isti'aratihi. Nah, Nah, itu artinya untuk membaca sebagian buku atau meminjamnya. Isti'arah itu meminjam. Itu teh apa namanya? Masdar dari ista'aro yasta'iru isti'aratan. Tuh. Apalagi ada nggak? insya Allah udah. Udah ya. Berarti kalian udah hebat nih. Syifa hebat nih mufradatnya. Amin. Terus selanjutnya itu ada tadribatu 'alal qiraah. Latihan membaca nih. Ikhtar as-sahih awil khata. Wifqan linasil qiraah. Pilihlah kalimat yang benar atau salah sesuai dengan naskah di atas gitu kan. Naskah yang tadi udah dibaca. Yang pertama ada yadrusu Ahmadud durus ad-diniyah wa ghairaha minal ulum. Di teks yang atas tadi benar apa enggak? Mana soalnya teh? Oh ini nih. Soalnya yadrusu Ahmadu ad-durus ad-diniyah wa ghairaha minal ulum. Aman belajar bahasa agama. Sahih. Ya, sahih. Itu karena ada di bacaan ya. Jadi kalau di tugas ini nanti kalian cuma pilih doang nih si kalimat di nomor 1, 2 dan seterusnya itu sahih atau foto gitu. Salah atau benar sesuai nama teks yang di atas. Kemudian kita lanjut nih ke materi selanjutnya. Ada menjawab tentang pertanyaan ya. Nanti kalian jawab sendiri aja. Nggak apa-apa. Ibu percaya kok kalian bisa ngerjain sendiri. Oke? Okay? Siap. Nah, kita lanjut tentang Alkitabah. Nulis tadi kan udah Al-Qiraah ya, tentang membaca. Nah, sekarang kita lanjut ke Alkitabah. Ada latihan yang pertama, hawil al-jumal al-fi'liyah al-atiyah ila jumalil ismiyah. Ubahlah jumlah fi'liyah di bawah ke jumlah ismiyah. Kayak tadi udah coba ya, kayak Qira'ah madrasata fil maktabah ahyanan. Kalau diubah jadi si isimnya diawalin, si fa'ilnya diawalin jadi Ahmadu ya qira'ul qissata fil maktabah ahyanan. Gak ada yang mau ditanyain nih di Alkitabah? Insya Allah enggak. Insya Allah. Yaudah kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Ada durus idofiyah.
ada tentang pelajaran idhofiyah tuh apa ya? Kayak mufradat gitulah. Kemarin mah kan ada tentang kalau bertemu gimana nih kalau bertemu dalam bahasa Arab. Nah, kalau di sini di pelajaran kedua ada tahiyatul iftiraq yang artinya salam perpisahan. Nah, kalau kita nih ketemu sama temen, kan kalau ketemu kan hai gitu kan, kalau enggak assalamualaikum atau gimana. Nah, sekarang kalau kita mau berpisah gimana nih kalau udah belajar, kita mau pulang ke rumah masing-masing kan. Nah, bahasa Arab juga punya mufradatnya tentang salam perpisahan. Yang pertama ada ilaliko. Ilaliko itu apa artinya? Kalian tahu nggak? Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Nanti dari si penjawab bisa jawab nih, ma'assalamah. Biasa kan, kalian juga udah tahu ada ilaliko, ma'assalamah. Terus ada ilaliko godan. Sampai besok, sampai ketemu besok gitu kan, sampai jumpa, ketemu besok. Terus kata si penjawab bisa jawab fi amanillah. Semoga dalam lindungan Allah gitu kan. Ada ilaliko fi titik-titik kayak ilaliko fil madrasah atau ilaliko fi baiti insyaallah kayak gitu kan. Terus sama penjawab bisa dijawab fi hifzillah atau Allah yusallimuka gitu. Kemarin mah kan salam ketemu kan. Nah, kalau sekarang salam perpisahannya bagaimana dalam bahasa Arab. Kemudian yang B, Iqra an-nash al-ati ma'mura'ah ma'yali. Bacalah teks di bawah dengan teliti sebagai berikut. Ada huruf terakhir dari kata yang menjadi dibaca maf'ul bih patah. Nah, jadi kalau misalkan maf'ul bih atau objek tersebut mufrad, tidak berbentuk jama dan tasniyah, itu dibaca fathah atau jadi nasab fathah gitu kan cirinya. Kemudian jangan lupa huruf terakhir fi'il mudhari, huruf terakhir kata yang berada setelah adawat jar dan sebagainya dibaca sebagaimana pada durus idhofiyah dars yang lalu. Nah, kalau huruf terakhir fi'il mudhari kan itu dibaca domah ya, kecuali kalau dimasuki nawasib menjadi nasab. Nah, terus kalau misalkan suatu isim dimasuki huruf jar, kalian tahu kan huruf jar apa aja? Kemarin kan udah belajar ya. Kayak an, ila, ala. Kan banyak ya huruf jar. Nah, kalau misalkan dimasuki huruf jar, nanti si isim tersebut jadi jar. Kalau mufrad, tanda i'rabnya itu dengan kasroh. Seperti itu, kayak kemarin. Kasroh. Nah, nanti kalian bisa baca nih, ada suatu bacaan. Tapi Bu mau denger dulu deh, Sipa baca dong. Bacaan di bawah kan ini nggak ada syakalnya ya. Nah, Sipa bisa nggak nih nyakalin? Tadi kan udah belajar tentang maf'ul bih, udah belajar tentang jumlah ismiyah fi'liyah. Sok, baca. Kullu yaumin nadrusu durusan kasirotan wal yauma Ya, wal yauma nadrusu sab'a hisosin wahia fil hisotil ula wasaniyati nadrusu al-lughat al-arabiyata fil hisati salisati nadrusu ulumat tabi'iyah ulumat tabi'ati fil hisati ar-rabi'ati nadrusu uluma at-tabi'ati kadzalik fil hisatil khomisati nadrusu at-tarihul islami at-tariho. Ya, fil hisat lanjut. asadisati wasabiati nadrusu al-lughatal injiliziyah. Mungkin Sipa ada mufradat yang belum dimengerti dan saya bisa jawab gitu. Yang mujidun, itu mujidun itu apa artinya? Huwa thalibun mujidun wa nasyitun. Khalid merupakan siswa yang mujidun teh baik. Jadi dari kata jeda, kan jeda jaidun gini. Nah, ini kan dimasuki jadi isim fa'il, jadi sifat nih.
buat si thalib. Nah, artinya jadi murid yang baik dan giat gitu nasyidun teh atau rajin. Gitu. Apalagi? Udah, insya Allah. Udah. Ya udah. Ini berarti pembelajarannya udah beres ya? Ya. Nah, bisa disimpulkan saja bahwa dari pembelajaran kedua ini kita mengetahui tentang pembagian jumlah atau kalimat bahwa dalam bahasa Arab itu ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, kalau ismiyah itu yang didahulunya itu isim atau mubtada, sedangkan kalau fi'liyah itu yang didahulukannya itu fi'il. Tapi kalau dalam menerjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia itu maknanya sama, nggak ada yang kayak kalau misalkan fiilnya didahulukan, fiil dulu yang harus perbuatan dulu yang harus diterjemahkan, nggak usah. Itu hanya dalam bahasa Arabnya doang. Kemudian kita belajar tentang maf'ul bih. Maf'ul bih itu terbagi dua. Ada fiil lazim, ada fiil muta'addi. Kalau muta'addi itu yang membutuhkan objek, sedangkan fiil lazim itu tidak membutuhkan objek. Gitu. Mungkin sekian, dan dari Sipa mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak, insya Allah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.